Asallahu ayyutiyani siha wal afiyah. Nah, ismi Naili Tazkiyah Sabtri Rokmi Wahid Samina Wahid Wahid Sifron Sifron Sita wa Arba'ah Sa'ubayin lakum Anit tahlil bayanat wa istihlasu nataiju fi bahthil amalil fasl. Uridu sa'ubayin lakum anit ta'riful bahthul bayanat ta'riful khulasa wa khutwatukal. Ma huwa bahthul bayanat? Al-bahthul bayanat yakni muhawalah alladhi yaf'aluna 'ala al-mudarris alladhi yusa'idukum haqiqu bahithu li talhisul bayanat alladhi tamma jami'uha bidhiqatin bihaitsu yumkinul wuthuq biha wa sahih. Oke, jadi analisis data itu sudah dikemukakan oleh beberapa tokoh, diantaranya ada Huberman, Taylor, Mills, dan lain sebagainya, yang kemudian pada intinya analisis data itu merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh guru yang berperan sebagai peneliti untuk merangkum secara akurat data yang telah dikumpulkan dalam bentuk yang dipercaya dan benar. Nah, analisis data ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui data tersebut apakah data itu sudah benar, sudah akurat, apa tidak. Nah, dalam penelitian itu kalau tanpa melakukan analisis data itu tidak mungkin bisa menjawab persoalan yang benar kita melakukan penelitian. Jadi analisis data itu hal penting yang perlu dilakukan oleh si peneliti. Dalilul bayanat wa muhawalah alladhi mufta'al muallim kabahat li talhisul bayanat allati tamma jami'uha min diqqatin fi syaklin wa thuq wa sahih. Lidzalika li tahlilil bayanat hunaka hajatun ila tikniyah. Tanfidul bahthul amali fil fusuli dirasah hunaka naw'ani minal bayanat allati yumkin maktubah wa huma al bayanatul kamiyah wa bayanatul naw'iyah. Oke, mungkin teman-teman sudah pernah belajar ya tentang penelitian. Penelitian itu kan ada dua, ada penelitian kuantitatif sama kualitatif. Nah, kalau dalam PTK itu juga begitu, ada penelitian kuantitatif sama kualitatif. Nah, bedanya apa? Kalau dalam PTK, analisis data yang menggunakan kuantitatif ini itu digunakan untuk mengetahui nilai hasil belajar siswa. Jadi peneliti itu mengolah karakteristik data itu berkaitan dengan menjumlah, mencari rataan, min, mencari nilai tengah, median, dan lain sebagainya. Nah, dalam analisis kuantitatif itu biasanya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau yang lain sebagainya. Nah, tapi berbeda dengan analisis data kualitatif. Kalau kualitatif itu deskripsi tentang motivasi belajar siswa, tingkat pemahaman siswa terhadap pembelajaran, pandangan siswa, teman sejawat terhadap materi, metode, media, dan lain sebagainya berhubungan dengan pembelajaran itu. Summa tatadammanu khutwah takniyah tahlilul bayanat wafqan li ika mayali thalatha. Al-awwal ayu amil al-munawwa'at wat tajmi'. Asani min hilalil wusfa aw wusful bayanat. Asalis istintaju aw i'ta'u ma'nan lil bayanat. Analisis data yang tepat akan menghasilkan hasil yang akurat. Nah, untuk itu seorang peneliti itu juga perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan. Apa saja sih? Ada 3 kalau menurut IGA ya. Itu ada 3. Yang pertama yaitu dengan melakukan penyeleksian dan pengelompokan. Nah, dalam melakukan penyeleksi dan pengelompokan data ini, peneliti itu perlu memilah dan memilih mana sih data yang penting dan mana data yang perlu diabaikan, sehingga nantinya itu data yang penting dan yang perlu diabaikan ini biar tidak menjadi satu gitu, jadi dipilah-pilah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu dengan memaparkan dan mendeskripsikan data. Setelah tadi kita itu sudah menemukan mana sih data yang penting, nah kemudian data itu dideskripsikan, dipaparkan bisa dalam bentuk grafik, tabel, atau apapun yang lain yang pada intinya
ini tuh menunjukkan informasi dari data tersebut. Nah, dalam langkah yang ketiga ini merupakan proses untuk mencari intisari dari data tersebut itu seperti apa gitu. Kalau misalnya contoh bisa dilihat di bab keempat pada bab hasil pembahasan. Summa al-khulasoh. Ma huwa al-khulasoh? Al-khulasoh huwa talhis au ibda'i ra'i bina'in ala ma tamma wasifahu musbiqan fima yata'allaqul bahthu amali fi fusuli dirasiyah. Yajibu an takunu khulasah maktubun ma'a makhturasin wa wadihah wafqan li taswir wa yasiru ila su'alil bath au hadfut tahsin. Oke, ngomong masalah kesimpulan ini sudah sering kali kita gunakan, pasti kalian juga sudah paham kesimpulan itu apa. Pada intinya, kesimpulan merupakan kesudahan pendapat atau pendapat terakhir yang dibuat berdasarkan uraian sebelumnya. Nah, dalam PTK itu kesimpulan itu harus memiliki 3 ciri. Harus memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kesimpulan itu singkat, jelas, dan padat. Karena kan simpul, jadi tidak perlu berbelit-belit, tidak perlu panjang. Ya, jadi singkat, jelas, dan padat. Kemudian yang kedua, kesimpulan itu harus sesuai dengan uraian. Uraian yang dibuat itu tadi apa, kemudian disimpulkan di pendapat akhir ini. Yang ketiga, kesimpulan harus sesuai dengan tujuan perbaikan atau pertanyaan penelitian. Jadi, kesimpulan itu akan langsung menginformasikan kepada pembaca apakah tujuan perbaikan dapat dicapai sepenuhnya atau sama sekali tidak tercapai. Khutwat lil wusuli ila khulasah hunaka adatan minal khutwah yumkinu istahdamaha wa hiya al-awwal idza nadharna ila al-wara'a fi ahdafil bahth aw tahsiniyat aw as'ilal bahth wahidah ila al-wahid. Untuk melakukan penarikan kesimpulan, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh seorang peneliti. Nah, apa saja? Yang pertama yaitu melihat kembali tujuan penelitian atau perbaikan atau pertanyaan penelitian satu persatu, sehingga mampu memahami benar apa yang dicari dalam penelitian tersebut. Asani, tahqiqu maratan ukhra fi sawabi baina as'ilah al-bath atau ahdaf al-bath. Langkah yang kedua yaitu periksa kembali kesesuaian antara pertanyaan penelitian, uraian, dan kesimpulan sehingga yakin bahwa kesimpulan sudah dirumuskan dengan benar. Jadi tidak ada kesalahan karena sudah diperiksa kembali. Asalis takunu khulasah mutawafiqah ma'a tartib wa as'ilah al-bath au ahdaful bahth. Setelah tadi sudah diperiksa antara kesesuaian dan pertanyaan penelitian, kemudian sudah dirumuskan, langkah yang ketiga yaitu dengan menyusun kesimpulan tersebut sesuai dengan urutan pertanyaan atau urutan tujuan penelitian. Arabi maraji'ul muktasyaf au wasful muktasyaf. Langkah yang keempat yaitu setelah tadi disusun kemudian dipasangkan dengan setiap pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian dengan deskripsi temuan. Jadi dipasangkan biar sesuai gitu. Thumma iktisad ilal wusulil muktasyaf likulli su'al bahth au hadful bahth. Langkah yang kelima yang merupakan langkah yang terakhir yaitu dilakukan dengan membuat ikhtisar dari uraian tersebut. Dengan cara apa? Yaitu dengan mengidentifikasi butir-butir penting dan mensistemsiskannya. Naam, hadza video ini. Afwan idza wajadtum al-akhta wa syukran ala ihtimamikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.